Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cinda Liza Piliang dengan NIM 2117120. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Tirologi. Sebagai moderator berjalannya video kelompok saya untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila dengan terhormat Bapak Muhammad Karim selaku dosen mata kuliah SEP. Untuk selanjutnya, saya persilakan kelompok saya untuk mempresentasikan video mengenai koperasi unit desa beserta contoh koperasi, yaitu memperjelaskan koperasi sistem simpan pinjam, pertanian, dan pariwisata. Saya Dewi Safitri dengan NIM 2111719 dari Prodi PGSD akan menjelaskan mengenai koperasi unit desa. Koperasi unit desa, dikenal sebagai koperasi desa atau koperasi pedesaan, adalah sebuah lembaga ekonomi yang didirikan di tingkat desa atau komunitas yang lebih kecil. Maksud dari koperasi unit desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya yang biasanya terdiri dari warga desa atau penduduk setempat. Koperasi unit desa berfungsi sebagai alat untuk menggabungkan sumber daya dan upaya anggotanya dalam rangka mencapai tujuan bersama seperti yang pertama, meningkatkan pendapatan, yang kedua, akses ke sumber daya, yang ketiga, pengendalian demokratis, yang keempat, peningkatan pendidikan dan pelatihan, kelima, keamanan ekonomi, dan yang keenam, pengembangan kualitas. Maksud utama dari koperasi unit desa adalah untuk memajukan ekonomi desa, meningkatkan kualitas hidup anggotanya, dan mempromosikan kerjasama ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, termasuk keanggotaan sukarela, partisipasi aktif, distribusi keuntungan yang adil, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Koperasi pertanian merupakan badan usaha yang beranggotakan petani atau disebut juga badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi petani berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertanian juga merupakan koperasi yang menjalankan usaha atau bisnisnya yang berhubungan dengan komoditi produk pertanian. Koperasi pertanian bisa menjadi bahan kekuatan bagi para petani dalam melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan para petani. Tujuan adanya koperasi pertanian ini untuk memajukan anggota koperasi pada khususnya masyarakat pada umumnya. Selain itu, membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan juga makmur. Lalu apa pentingnya koperasi pertanian? Nah, koperasi pertanian ini mempunyai beberapa peran, antara lain seperti perkreditan untuk kebutuhan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan juga modal kerja atau usaha bagi anggota KUD dan warga desa pada umumnya. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan pasca panen, sarana untuk kebutuhan industri atau diverifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan sehari-hari, khususnya 9 kebutuhan pokok dan jasa-jasa lainnya. Pengolahan dan pemasaran hasil produk atau industri dari para anggota koperasi, aktivitas perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Koperasi harus benar-benar meningkatkan pemberian pelayanan pada anggota masyarakat dan menghindarkan aktivitas yang menyaingi anggota sendiri. Lalu mengapa sih koperasi pertanian itu belum bisa berkembang? Nah, satu di antara faktor yang menyebabkan koperasi pertanian ini kurang berkembang adalah faktor SDM atau sumber daya manusia. Hal ini bisa dilihat dari lemahnya pengelolaan manajemen dan rendahnya kesadaran untuk membuat usaha bersama. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi sebagai media usaha bersama. Padahal dengan bergabung menjadi anggota koperasi petani bisa saling bekerja sama yang dimulai dari penyediaan bibit, pupuk, pengelolaan produksi pertanian, sampai penjualan. Selain itu, masih kurangnya kesadaran para petani untuk berkoperasi membuat pemerintah daerah turun tangan, memberikan penyuluhan melalui para petugas penyuluh pertanian atau PPL untuk mendorong gabungan kelompok petani atau gapok tani agar bisa berkembang. Nah, di sini ada beberapa manfaat koperasi pertanian, walaupun koperasi pertanian ini kurang berkembang. Ada beberapa manfaatnya. Nah, kehadiran koperasi pertanian ini memberikan manfaat kepada para petani seperti melindungi petani atau produsen yang ekonominya lemah dari praktik tengkulak yang merugikan petani, memangkas mata rantai penjualan produk petani yang dimonopoli oleh para tengkulak, sebagai tempat
pemasaran hasil produksi dari para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi atau lebih stabil, penyediaan input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah atau lebih stabil, pengadaan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan juga stabil. Nah, koperasi sebagai organisasi yang didirikan, dikelola, dan dimanfaatkan oleh anggotanya tentunya membutuhkan modal untuk menyediakan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada anggota koperasinya. Nah, anggota koperasi ini merupakan organisasi yang tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal atau stakeholders, termasuk bagaimana kinerja keuangan koperasi. Dalam hal manajemen keuangan koperasi mencakup kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pencarian dana atau modal, adalah kegiatan untuk mendapatkan modal baik modal dari sumber dalam atau internal maupun modal dari sumber luar atau eksternal. Selain itu ada juga aktivitas penggunaan modal yang merupakan kegiatan untuk mengalokasikan atau menginvestasikan dana atau modal baik dalam bentuk modal kerja atau investasi jangka pendek maupun modal aktivitas tetap atau jangka panjang. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri di mana anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Merupakan tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam. Adapun fungsi koperasi simpan pinjam, yang pertama, uang yang disimpan lebih aman dan terjamin. Yang kedua, uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah. Yang ketiga, semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota. Yang keempat, keinginan untuk menabung uang kepada para anggotanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Rizwita Maharani, NIM 21117124. Baik, koperasi pariwisata. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kesamaan kebutuhan dan aspirasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Pancasila yang diusung oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Lalu, koperasi pariwisata ini dapat diimplementasikan dengan cara menggabungkan usaha para pelaku pariwisata seperti pengusaha hotel, restoran, dan agen perjalanan untuk lebih besar. Selain itu, koperasi pariwisata juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata, serta memperkuat branding pariwisata Indonesia di kancah internasional. Dengan bergabung dalam koperasi pariwisata, anggota dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, memperoleh bantuan modal dan teknologi, serta memperoleh pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu, anggota koperasi pariwisata juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena dapat memperoleh harga yang lebih murah dalam membeli bahan baku dan peralatan, serta dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan bersama. Dengan adanya koperasi pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat industri pariwisata Indonesia. Koperasi pariwisata dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan berakhirnya video ini, saya memperwakilkan kelompok saya. Mohon maaf untuk salah kata, karena kesempurnaan hanya dimiliki Tuhan. Ya, terima kasih.